Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2. Kita sudah masuk pembelajaran yang kedua, bermain di lingkunganku. Bagian A, menaati aturan bermain di lingkungan, baik lingkungan rumah dan lingkungan di rumah teman. Baik, kita masuk dalam materi. Halaman 16 sampai 17 ada satu cerita yang akan menjadi bahan literasi kita ketika kita bertemu di Zoom, yaitu mematuhi aturan ketika bermain. Jadi, anak-anak Miss untuk bisa membaca cerita dan mengetahui apa isi dari cerita yang dibaca halaman 16 sampai 17. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca teks tersebut, peserta didik diharapkan dapat memahami aturan atau tata tertib saat bermain di lingkungan sekitar dengan jelas. Dan yang kedua, dengan menjawab pertanyaan dan bercerita, peserta didik diharapkan dapat menemukan sikap yang baik saat bermain di lingkungan sekitar dengan percaya diri. Nah, Miss akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, perilaku membahayakan diri yang dilakukan Mahmud dan Wahyu adalah? Jawabannya, mengejar layang-layang putus dan bermain di jalan raya. Soal nomor 2, apa yang terjadi bila Mahmud dan Wahyu bermain di jalan raya? Jawabannya, mereka bisa tertabrak kendaraan yang melintas. Nomor 3, apakah kita boleh mengikuti perilaku Mahmud dan Wahyu? Alasannya, jawabannya tidak boleh meniru atau tidak boleh mengikuti karena berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, di mana bermain layang-layang yang aman? Jawaban, bermain layang-layang sebaiknya di tanah lapang. Dan nomor 5, apa saja aturan ketika hendak bermain? Ini dia jawabannya. Berpamitan kepada orang tua sebelum bermain, tidak lupa waktu bermain, rukun dengan teman bermain, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan permainan yang berbahaya, bermain pada tempat yang aman, dan mengakui kemenangan teman. Nah, ini menjadi aturan ya ketika anak-anak Miss hendak bermain. Tapi untuk saat ini hendaknya bermainnya cukup di dalam rumah. Oke? Baik, di halaman 17 ayo jawab. Ada beberapa pertanyaan. Ada 10. Kita akan melengkapi kalimat dengan memilih kata yang tepat di sebelahnya. Ada kata yang tepat dari A sampai J. Untuk melengkapi kalimat yang kurang di nomor 1 sampai 10. Nah, kalau dalam video ini Miss Lena akan membuat pakai garis. Nah, nanti anak-anak akan menuliskannya ya. Baik, untuk nomor 1, Mahmud dan Wahyu titik-titik layang-layang. Yaitu bermain layang-layang. Nomor 2, mengejar layang-layang di jalan raya sangat membahayakan. Yang ketiga, bermain layang-layang sebaiknya di tanah lapang. Oke, yang keempat, bermain di jalan raya membahayakan titik-titik dan orang lain, diri sendiri dan orang lain ya. Yang kelima, kita harus bermain dengan mematuhi aturan. Yang keenam, bermain pada tempatnya membuat kita aman. Yang ketujuh, sebelum bermain kita harus berpamitan pada orang tua. Yang kedelapan, saat bermain kita tidak boleh melakukan kecurangan. Yang kesembilan, saat bermain kita harus rukun dengan teman. Dan yang terakhir, bermain membuat hati senang. Oke. Anak-anak Miss jangan lupa ditulis ya. Baik, kita masuk ke halaman 18, ada gambar. Ayo mengamati gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Wah, ayo coba dipikir dulu gambar apa kira-kira. Ya, ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain peta umpet.
Nah, jadi permainan yang dilakukan anak-anak pada gambar di samping adalah permainan petak umpet. Nah, bagaimana aturan permainannya? Ini dia. Jadi satu orang itu akan menutup mata sambil menghitung angka 1 sampai 10 di tempat dia akan menghitung. Nah, lalu pemain yang lain saat orang yang menjaga itu menghitung, maka yang lain harus bersembunyi. Lalu setelah hitungan 1 sampai 10 selesai, penjaga akan mencari pemain yang bersembunyi. Nah, itu cara aturan mainnya ya. Nah, di mana sebaiknya permainan itu dilakukan? Di luar ruangan yang banyak tempat persembunyian. Jadi harus banyak tempat persembunyian biar lebih asik ya. Dan mengapa harus dilakukan di tempat seperti itu? Agar dapat bersembunyi sehingga lama untuk ketahuan dan permainan akan lebih asik ya. Nah, apa itu permainan petak umpet? Ini dia. Petak umpet adalah sejenis permainan cari dan bersembunyi yang bisa dimainkan minimal 2 orang atau lebih yang dilakukan di luar ruangan. Nah, jadi boleh 2, 3, 4, tapi paling sedikit itu 2 orang. Karena satu menjadi penjaga dan satu yang akan menjadi orang yang akan bersembunyi. Penjaga itu bisa sering dikenal dengan kucingnya ya. Baru yang satu lagi berarti mangsanya. Nah, bagaimana cara bermainnya? Yang pertama, menentukan dulu siapa menjadi kucing. Nah, kucing ini seperti tadi Miss bilang, yaitu berperan sebagai pencari teman-teman atau penjaga. Nah, yang kedua, si kucing akan memejamkan mata atau berbalik menghadap tembok dan mulai menghitung angka 1 sampai 10. Nah, jadi akan memejamkan mata menghadap tembok. Nah, kalau untuk hitungan itu sebenarnya kesepakatan. Bisa dari 1 sampai 5, 1 sampai 10, bahkan bisa sampai 100. Itu tergantung dengan kesepakatan waktu bermain, ya. Yang ketiga, saat si kucing menghitung, anak-anak akan langsung bersembunyi. Jadi mulai penjaga bilang 1, 2, anak-anak yang lain langsung bersembunyi. Cari tempat persembunyian yang aman. Yang keempat, setelah angka 10 selesai, maka si kucing mencari teman-temannya yang bersembunyi. Nah, jadi misalnya kesepakatan nih 1 sampai 10. Berarti setelah selesai sampai 10, si kucing atau si penjaga dia akan mencari di mana teman-temannya yang tadi akan bersembunyi. Nah, jika si kucing menemukan temannya, maka si kucing harus menyebutkan namanya sambil menyentuh benteng si kucing. Nah, misalnya tadi si kucing atau penjaga tadi menutup matanya ke arah pohon. Nah, ketika selesai dia mencari dan menemukan temannya, dia akan menyebutkan nama temannya dan akan menyentuh pohonnya juga. Harus bisa juga menyentuh pohonnya. Jadi sambil menyebutkan nama dan menyentuhkan pohon. Nah, biasanya nama benteng itu kalau nggak Iglo, Bon, Hong, dia tergantung dengan orang tersebut. Lanjut, cara bermain yang keenam, apabila hanya menyebutkan nama teman tanpa menyentuh benteng si kucing atau pohon tadi, maka dianggap kalah. Jadi walaupun si kucing atau penjaga bisa menemukan teman yang bersembunyi tetapi tidak dapat menyentuh benteng yang dia tadi waktu menutup mata, maka si kucing dianggap kalah ya. Bila ada teman yang berhasil menyentuh benteng si kucing, maka si kucing dianggap kalah juga dan mengulang permainan dari awal. Karena waktu ada teman yang bisa menyentuh benteng, maka semua teman-teman itu akan terlepas. Si kucing kalah ya. Tetapi kalau seandainya semuanya itu bisa ditemukan oleh si kucing dan bisa menyebutkan nama sambil menyentuhkan pohon, disitulah si kucing menang. Dan orang yang pertama kali ditemukan menjadi kucing. Nah, jadi berganti yang menjadi penjaganya, orang yang pertama kali ditemukan. Oke, nah permainan ini melatih anak-anak dalam kecerdasan, kecermatan, dan kejelian. Oke, sebenarnya sih seru sekali permainan ini. Nanti kalau sudah tidak ada lagi pandemi ini, kan kita sudah bisa masuk di sekolah, sudah aman, kita akan bermain. Oke? Oke. Sekarang halaman 20. Yuk kita membaca halaman 20, ada cerita tentang bermain berhadiah puding. Jadi anak-anak Miss
diharapkan bisa membaca ceritanya, dan ketika di Zoom nanti akan Miss tes satu persatu. Oke? Lalu kita masuk ke halaman 21. Ayo jawab. Nah, berilah tanda centang atau checklist pada kalimat yang berisi perilaku yang menaati aturan, dan cross bila perilakunya tidak menaati aturan. Yang pertama, Fatim berteman dengan Nida sejak kecil. Sore itu, Fatim berkunjung ke rumah Nida. Fatim masuk ke rumah Nida tanpa permisi. Nah, itu perilaku menaati atau tidak? Iya, good job. Nah, itu perilaku yang tidak menaati aturan. Karena apa? Karena kalau kita mau memasuki rumah orang, kita harus permisi terlebih dahulu. Yang kedua, Willa akan mengajak Davi bermain. Saat itu, ibu menyuruh Davi tidur siang. Willy tidak jadi mengajak Davi bermain. Gimana? Menaati aturan atau tidak? Ya, menaati aturan. Karena waktu disuruh tidur siang, ya mau tidur siang. Oke? Yang ketiga, Johan bermain di rumah Andre. Ibu Andre memberi mereka es sirup atau sirup. Nah, Johan minum es sirup setelah dipersilakan minum. Ya, menaati atau tidak? Menaati dong. Karena apa? Karena ada sopan santunnya. Setelah dipersilakan baru meminum. Nomor 4. 2 kali Dayat dikalahkan Wawan bermain catur. Dayat menuduh Wawan curang, dan Dayat meninggalkan rumah Wawan tanpa berpamitan. Checklist atau cross? Iya, cross. Karena meninggalkan rumah tanpa berpamitan itu adalah perilaku yang tidak menaati aturan. Oke? Yang kelima, Lela baru pulang dari berpergian bersama keluarga. Nur dan Tifa menghampiri Lela di rumah. Nur dan Tifa memaksa Lela ikut bermain lompat tali. Cross atau checklist? Ya, cross, karena tidak boleh memaksa orang lain. Ya. Nomor 6, Bandra berkunjung ke rumah Pandu. Bandra teriak-teriak memanggil Pandu. Ya, cross, karena tidak boleh berteriak-teriak. Panggillah dengan lembut, dengan sopan. Nomor 7, Molly dan Sania bermain di halaman. Mereka tidak berbuat gaduh karena tetangga Molly sakit. Iya, checklist. Karena ada tetangga yang sakit, jadi kita harus tenang ya. Oke, nomor 8, Hilman selalu mengucapkan salam jika berkunjung ke rumah teman. Iya, checklist. Ini merupakan sikap sopan ya. Ketika berkunjung ke rumah orang lain, jangan lupa mengucapkan salamnya ya. Oke, sampai jumpa dalam video pembelajaran kita selanjutnya. Thank you for watching my video. Bye-bye.